Kula minha ragadan haitsu syi'tuma, mau makan apa saja bebas. Sekerape dewe, sekerape ingsun kumaha maneh rek naon oge damwa gitu kan gitu kalau kata bahasa kita. Damwa. Ya. AA-nya yang mana ya? Yang ini dong. Karena sudah. abahnya juga awet muda ini. Tersanjung dua saya. Bah, sebelum ke pertanyaan dulu deh, baru kita akan bahas tentang sakinah mawaddah warahmah secara singkat nanti ya. Datangnya dari @vendarica95. Siapa? Vendarica. Vendarica. Pasti senang pedes. Karena Rica. Oke, assalamualaikum abah. Waalaikumsalam. Saya Venda, panggilannya Venda, usianya 25 tahun. Asalnya Pekanbaru. Saya adalah pribadi yang selektif dalam memilih pasangan. Bagus. Saya punya kriteria-kriteria tersendiri untuk dijadikan pasangan. Mbah harus. Iya, sampai saat ini saya belum menemukan orang yang sesuai dengan kriteria tersebut. Itu kelemahannya. Ketinggian. Di suatu ketika, saya melihat seorang pria yang kriterianya saya banget. Walaupun saya belum berkenalan dengannya. Hingga sampai saat ini saya selalu berdoa supaya berjodoh dengan orang tersebut. Bolehkah saya berdoa seperti itu? Dan apakah mungkin dia adalah jodoh saya? Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam narasi, dalam epistemologi doa atau usulul doa, doa yang spesifik itu dibolehkan. Bahkan sesungguhnya doa yang baik itu ada spesifik. Oh gitu? Iya, spesifik aja. Misalnya Mbak Venda tadi sudah punya kriteria calon pasangan itu harus. Misal hidungnya mancung. Seperti Irfan. Atau yang pesek seperti Abah. Itu maksudnya mungkin gak apa-apa. Apa harus dijelaskan begitu? Ya tapi sedetail itu? Iya, nggak apa-apa. Saya pengen yang seperti Irfan. Saya pengen yang seperti Mbah Juna. Itu boleh begitu, seperti itu. Doa tuh spesifik boleh. Saya nggak bisa bahasa Arabnya. Kok bahasa Arab? Bahasa Sunda, orang Sunda. Bahasa Riau, orang Pekanbaru. Allah yang menciptakan semua bahasa. Allah Maha tahu, spesifikkan. Misalnya tadi, ketika Mbak Venda mempunyai kriteria calon pasangan, itu harus. Kemudian disebut ketemu, menemukan. Itu banget. Kemudian berdoa. Ya Allah, semoga aku didekatkan dengan dia yang tadi aku temukan di masjid atau di pengajian itu ya Allah. Karena itu sesuai dengan kriteria yang aku inginkan. Aku ingin calon imam aku itu seperti dia. Yang begini. Curhat saja pada Allah. Ya Allah, jodohkan ya Allah. Jodohkan. Kalau misalkan dia jodohku, dekatkanlah. Dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, please atuh ya Allah mau dia. Terserah itu bahasanya maksa gitu ya. Gak apa-apa, kita kan berdoa. Doa itu kan permohonan dari bawah ke atas. Hanya satu quote buat Mbak Venda ya. Jika Mbak Venda tidak dijodohkan, tidak dibersamakan oleh Allah dengan wanita, dengan laki-laki yang sering Mbak Venda sebut dalam doa Mbak Venda, pasti Allah akan jodohkan dengan seorang laki-laki yang sering menyebut nama Mbak Venda di dalam doanya. Ada halus tatanya bahasa. Bagus banget. Menipu itu. Jadi kadang-kadang apa yang kita harapkan tapi Allah tidak kasih, tapi diberikan yang mungkin bisa lebih baik. Ya, betul. Yang lebih mengharapkan cinta. Saya berdoa misalnya ingin wanita itu. Nah, tapi ternyata dia bersamakan. Ternyata Allah bersamakan. Ternyata doa dia laki-laki itu lebih kuat, sering menyebut nama kita. Masya Allah. Gitu. Tapi ya itulah, kadang-kadang ya pas masih muda mah kriterianya tuh wah A B C D F G I J, harus ini, harus itu, harus ini. Nanti suatu ketika akhirnya ya udahlah siapa aja yang mau. Itu mentok ya. Kriterianya makin tipis. Tapi sebenarnya kriteria-kriteria itu idealnya adalah kriteria yang bisa akhirnya dengan rumah tangga itu mendekatkan diri pada Allah. Jangan kriteria sifatnya materialistik. Nah umumnya begitu, pokoknya pengen yang punya mobil mewah, yang pas-pasan. Pas punya, pas ada gitu kan. Yang pokoknya serba ada aja gitu kan. Tetap doanya harus ujungnya ke agama. Keridhaan. Karena ini dunia sementara. Karena ujung-ujungnya juga membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tuh sering banget disebutkan. Tapi kadang-kadang orang hanya asal sebut tanpa tahu artinya. Nah. Mungkin nanti ada episode khusus mengenai itu, tapi secara singkat ya. Aja. Oke. Sakinah itu bukan sere dengan aki-aki ngeunah, bukan ya. Sakinah itu. Eta mah istri abah. Aduh, sakinah itu
Tentram. Tentram, sakinah. Tentram itu. Mawadah. Mawadah itu cinta. Cinta. Rahmah. Kasih sayang. Oh. Jadi harus rumah tangga yang dibangun dengan mawaddah, rahmah, maka akan sakinah, akan nyaman. Nah, Gitu kan. karena pada akhirnya tujuannya adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Betul. Nah, tapi itu sakinah, mawadah, warohmah tuh wah sering banget lah diucapkan. Kadang-kadang nggak tahu artinya. Sakinah. Sakinah itu tentram. Tentram. Bukannya Abah pernah ngomong ke saya sakinah itu singkatan apa, Bang? Oh, sare jeung aki-aki ngeunah. Ah. Cek sini nih. Kayak sini nih begitu ya. Katanya tidur sama kakek-kakek enak Enak, katanya. Jadi awet sampai tua. Tua. Sakinah itu tentram. 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 Mawadah. Mawadah, cinta. Rahmah, kasih sayang. Kasih sayang. Jadi tidak bikin mungkin tentram. akan terjadi tentram jika tidak ada rasa cinta dan kasih, sayang. Dan itu harus dipertahankan. Dan itu harus dipertahankan. Dengan cara mempertahankannya apa? Dengan cara menjaga terus apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan rumah tangga kita. Dipupuk. Nih saya kasih Abah kasih contoh. Jangankan kita Nabi Adam dan Siti Hawa itu menikah di surga. Iya, di surga loh. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah. Disuruh oleh Allah diam di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, mau makan apa saja bebas. Sakarape dewe, sakarape ingsun kumaha maneh rek naon oge damwa gitu kan gitu kalau kata bahasa kita. Ya gitu. Ya Nabi Adam dan Siti Hawa kan itu bahasa Allah mungkin gitu kan. Terus Wa kula minha ragadan wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kau dekati pohon ini. dari semua yang boleh hanya satu yang nggak nggak boleh. Kenapa dia ngambil yang nggak boleh? Nah Kalau nggak sama itulah. kita tuh di surga semuanya. Makanya itu harus dijadikan gambaran oleh kita. Nabi Adam dan Siti Hawa saja melanggar aturan Allah, diusir dari surga beneran ke dunia. Apalagi tuh kita mah baru sesurgaan. Ini rumah luas, segala macam ada. Ini surga. Tapi Abah berharap surga-surgaan ini surga-surgaan. Karena akan ditinggalkan. Harus sampai ke surga beneran. Amin, amin. Makanya kalau kata guru Abah nih, surga itu jangan nanti, sekarang. Kalau mau surga nanti bikin sekarang. Guru Abah awas begitu. Dia bikin sekarang. Maksudnya apa? Orang yang sekarang bikin surga nanti dapat surga loh. Orang sekarang bikin neraka nanti dapat neraka. Kan kakak bener. Maksudnya dipersiapkan dari Dari sekarang. misalnya begini, hasud pada orang, iri, benci, apakah itu baik? Tidak. Tidak. Di dunia baik gak kerasa kita? Tidak. Neraka kan? Neraka. Nanti gelisah. Dan Allah marah. Di sana bagian orang hasud apa? Neraka. Iri. Neraka. Dengki. Neraka. Kalau tidak hasud, surga. Surga. Iya. Tidak iri, tidak dengki, tenang. Surga. Makanya bagian surga di sananya juga. Jadi diciptakan dari dunia. dari Begitupun dunia. dari rumah tangga. Rumah tangga pun dimulai begitu. dengan mencari jodohnya di Mencari awal. jodoh yang benar, mencari jodoh yang baik. Makanya dari bahasan kita tadi, jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Betul. Itu kesimpulannya. Iya. Yang kedua, jodoh itu juga harus diikhtiari, Harus dicari. harus dicari, Betul, ya. dijemput dengan ikhtiar yang baik secara maksimal. Iya. Yang ketiga, jodoh itu sendiri, gitu kan? Harus sesuai Harus kriteria. sesuai dengan kriteria. Makanya dengan kriteria yang tadi dilihat dari wajahnya bagus, keturunannya, hartanya, Betul. tapi yang paling utama adalah Agamanya. itu yang bisa menyelamatkan. Itu yang bisa menyelamatkan. Kalau empat-empatnya bagus, kalaupun tidak, maka agama akan menjadi yang paling menyelamatkan. Makanya kepada para jomblowati kata bahasa kepada yang belum diberikan Allah jodohnya sampai detik ini, mudah-mudahan Allah berikan jodoh-jodoh terbaik buat Anda. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Untuk yang tadi menyambut. untuk menyambut jodoh yang baik. Kamu baik, jodohmu baik. Jadi jodoh itu bagaimana kamu, gitu kan? Maksudnya apa bagaimana kamu? Bagaimana kualitas diri kamu hari ini? Jangan mimpi punya jodoh yang baik kalau kamu tidak baik. Jangan mimpi punya jodoh yang tenang saja. Kalau kamu baik, kamu pasti akan diberi jodoh yang baik dan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita saling doain mudah-mudahan cepat diberikan pasangan. Karena katanya makin sini makin sulit. Karena masing-masing mempunyai kriteria yang terlalu tinggi. Nah. Yang jelas dikomunikasikan. Restu orang tua juga itu juga sangat penting.